Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kembali bergabung dalam ibadah kaum wanita. Hari ini memasuki bulan yang baru, semangat yang baru, tentu dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Ibu Marta yang melayani dalam puji-pujian. Silakan. Terima kasih. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita awali dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu di dalam udara ini Tuhan. Kami percaya sekalipun kami lewat udara, kami percaya Tuhan Kau hadir buat kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami boleh naik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, haleluya. Terima kasih buat pertolongan-Mu atas kami. Pertolongan yang sungguh ajaib Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak mampu lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu yang sungguh ajaib buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia-Mu yang tiada henti. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih, haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Sungguh pertolongan-Mu ajaib bagi kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu nyata atas kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tiada berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kaulah yang terima pujian tertinggi.
Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kaulah yang terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kaulah yang terima pujian tertinggi. Kaulah yang terima pujian tertinggi. Mulialah Engkau ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan kami yang hidup. Mulialah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman. Jamah hati kami Tuhan. Jamah hidup kami. Kuasai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat firman-Mu atas kami Tuhan. Urapi hamba-Mu. Kami serahkan Tuhan semua internet yang kami ada Tuhan. Kiranya Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kelancaran Tuhan. Sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami ini dengan baik. Dan nama-Mu boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami naikkan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami serahkan pada Bu Devi. Ya, shalom ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan hari ini. Wow, senang saya. Pokoknya kalau slide-nya banyak gitu ya, berarti kan banyak yang join. Jadi saya gembira gitu. Berarti semakin banyak yang pengen ikutan kaum wanita, walaupun secara Zoom. Kalau waktu awal tahun lalu ya, mau pakai Zoom itu rasanya, aduh orang ini ya, gimana kuotanya, nanti cepet habis. Terus gimana internetnya ya masing-masing di rumahnya. Tapi puji Tuhan, seiring berjalannya dengan waktu, akhirnya semua orang tua, semua orang muda, besar kecil semuanya wajib menggunakan Zoom. Seperti itu ya kurang lebihnya. Kok bisa bilang wajib ya? Karena tanpa kita sadari semua sekolah, negeri maupun swasta. Kalau tahun lalu kan kayak masih terbatas tuh. Saya dengar dari siapa, oh enggak kok masih masuk seminggu berapa kali gitu. Sekarang saya mbak saya ya, mbak pembantu saya itu bilang, iya loh non, anak saya di kampung loh pakai Zoom gitu ya. Berarti kan memang sudah diratakan semuanya. Akhirnya semakin banyak yang bisa bergabung, semakin banyak orang yang akhirnya dengan sangat terpaksa paham teknologi dan dengan sangat terpaksa mengikuti teknologi. Ya, ini salah satu cara kita untuk terus dapat beribadah. Sebenarnya lebih seru begini loh daripada cuma nonton YouTube. Bener nggak? Kalau nonton YouTube tuh kita cuma bengong, walaupun kayak kemarin ya. Siapa yang kemarin yang ikut ibadah online GBT Mojokerto? Bener sih, kalau kan apa cara Daniel beribadah walaupun online tuh harusnya benar-benar mengikuti. Tapi
kebanyakan dari kita, termasuk saya sendiri, kalau beribadah secara online, itu ya nggak pakai baju bagus gitu, pakai baju rumah aja, terus rambutnya diikat asal aja gitu. Padahal yang seharusnya dilakukan seperti yang Daniel lakukan adalah berdoa, beribadah seperti layaknya sedang pergi dalam suatu pertemuan. Kan yang betul begitu, tapi kan ya males juga ya, masa harus pasang-pasang alis buat di rumah doang gitu kan. Itu secara gamblangnya ya kalau ngomong, tapi intinya hati kita, apakah kita bisa tetap dapat beribadah kepada Tuhan dengan semestinya dan dengan seharusnya gitu. Ya, hari ini saya mau sharingnya nggak susah-susah, karena saya nggak bisa yang susah-susah itu. Saya bisanya sharingnya sambil ngobrol, sambil cerita seperti ini. Tapi yang hari ini Tuhan kasih ke saya itu tentang bagaimana kita harus hidup dengan pikiran yang positif. Wah, gimana ya hidup dengan pikiran positif? Kadang-kadang kita tuh berpikir kebanyakan negatifnya duluan. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Ketemu orang yang tanpa sengaja, aduh, jangan-jangan OTG. Bener ya, secara tidak langsung kita berpikir negatif duluan terhadap orang itu gitu. Padahal kalau dulu lagi jalan ketemu orang bersin gitu ya, gitu bersin aja, pasti kita yang bless you gitu ya. Sekarang oh no ya ampun, langsung rasanya pengen mandi keramas segala macam. Tanpa kita sadari kita berpikir sangat negatif terhadap orang-orang di sekitar kita. Iya dia bawa virus gak ya? Iya deket-deket dia ini orangnya sehat apa enggak ya? Pokoknya ada aja yang bikin kita takut. Padahal itu justru ketakutan-ketakutan semacam itu membuat pikiran kita semakin kali semakin drop. Dan ketika orang yang sedang sakit diperlakukan negatif atau berpikir secara negatif, dia akan makin sakit. Orang yang lemah, ketika dia berpikir negatif, dia akan semakin lemah. Tapi orang yang lemah, terus berpikiran positif. Orang yang sakit berpikiran positif, oke aku minum obat, aku makan banyak, setelah ini aku pasti sembuh. Sembuh dia. Kadang-kadang pikiran kita sendiri yang merusak merusak diri kita sendiri gitu tanpa kita sadari. Hidup positif. Hidup berpikir yang baik. Coba kita baca di dalam Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga. Seperti biasa kalau saya yang sharing, saya nggak bisa sambil munculkan ayat Alkitab nih ya, karena saya bingung ngotak-ngatik sendiri semuanya. Nanti salah satu yang mau belajar WA saya ya. Jadi bisa bantu saya jadi host, munculin ayat gitu kan seru. Jadi nggak saya sendiri maksudnya gitu, mau bagi-bagi pelayanan. Oke, Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, poin yang pertama. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ya ini kadang-kadang kita tuh suka mikir jeleknya duluan. Kadang-kadang kita tuh suka mikir kemana-mana duluan, padahal itu bukan ranahnya kita. Hidup positif itu seharusnya kita saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Seharusnya kita membantu seseorang untuk menemukan hal-hal yang baik. Maksudnya gini, kalau misalnya ada orang cerita sama kita, kalau misalnya ada orang bersikap kepada kita, harusnya kita berusaha untuk, maksudnya dia apa ya, ambil sisi positifnya. Seringkali kita langsung kayak jangan-jangan gini nih. Pasti kita biasa mikirnya negatif duluan, padahal bukan itu yang Tuhan mau. Kita nggak boleh mikir sesuatu yang lebih tinggi daripada yang seharusnya kita perkirakan gitu ya. Hidup positif itu seharusnya kita mengajar seseorang, mengajar keluarga kita, anak kita, suami kita atau siapapun, bukan menghajar.
Beda mengajar sama menghajar. Kadang-kadang dengan mulut kita mengajar seseorang, tapi dengan mulut kita juga kita menghajar seseorang secara tidak langsung. Ya, itu juga yang kadang-kadang kita lakukan, itu melukai hati Tuhan, melukai hati sesama kita. Terus kemudian ada contoh lagi, hidup positif itu seharusnya kita bergerak cepat. Maksudnya bergerak cepat tuh gimana? Kadang-kadang kita tuh kalau ada sesuatu hal yang kita nggak suka, yang kita menurut kita nggak sesuai, kita tuh malah sibuk berdebat. Mestinya ya nggak gini, mestinya gini. Padahal kalau kita pikir positif, contoh dalam menghadapi rekan kita yang sedang butuh, yang sedang sakit, atau sedang mengalami masalah, atau apapun itu, harusnya gerak cepat. Apa yang bisa saya bantu untuk orang ini? Itu dulu kerjakan, jangan debat dulu. Oh, tapi dia dulu bantu saya apa? Tapi dia dulu emang hidupnya gitu sih dulunya sih. Emang gini gitu biasanya duluan gitu. Kita kayak mikir negatifnya duluan dibanding kita gerak duluan buat bantuin orang itu. Jadi kadang-kadang kita sekali lagi kita tidak berpikir positif, kita tidak hidup dalam hal positif. Kita tidak menebar kebaikan, tapi kita malah mengorek kesalahan orang. Ya, tanpa disadari kita melakukan hal-hal semacam itu. Kita bukannya memaafkan, kita bukannya saling memaafkan, tapi kita malah menyalahkan. Harusnya kan ketika kita mengalami sesuatu, harusnya pertama kali kita minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, lalu kemudian kita bagaimana kita harus bersikap. Seringkali kita malah menyalahkan anggota keluarga kita duluan, menyalahkan seseorang yang berada di dekat kita duluan. Bahkan yang paling parah, menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan izinin saya sakit? Kenapa Tuhan izinin saya mengalami ini, itu, dan lain sebagainya? Kita bukan menjadi orang yang berpikir positif, tapi malah terus menyalahkan, memojokkan, berdebat, melemahkan, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang sering kita lakukan. Padahal yang Tuhan bilang hari ini dalam Roma 12 ayat yang ketiga, janganlah berpikir lebih tinggi daripada yang seharusnya dipikirkan. Ya, itu kadang-kadang kita lupa. Kalau kita tuh sok-sok hebat gitu, kita kadang-kadang kita sok kayak kenapa sih kayak gini? Coba kalau gini, coba kalau gitu. Iya, semua orang gitu ya. Semua orang selalu berpikir kalau seperti ini, kalau seperti itu. Tapi itu kan pikiran yang melampaui pikiran kita gitu. Harusnya ketika kita mengalami hal ini, jalani saja. Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita. Hidup berpikir positif. Lalu kemudian kelanjutan ayatnya setelah yang janganlah kamu memikirkan hal-hal lebih tinggi, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Ya, hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Maksudnya apa? Maksudnya kita tuh harusnya mikir gitu. Harusnya mikir, kalau saya mengalami hal ini hari ini, kalau saya mengalami masalah ini, penyakit ini, keluarga saya seperti ini hari ini, kita seharusnya berpikir, salah saya di mana Tuhan? Ampuni saya Tuhan. Saya tahu saya belum menjadi orang yang baik apa segala macam. Seharusnya kita berpikir begitu rupa, minta hikmat sama Tuhan supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar, supaya kita bisa kembali diluruskan jalannya oleh Tuhan, dan dengan demikian hidup kita semakin dibersihkan, hidup kita semakin menjadi orang yang positif. Ya, kadang-kadang kita berpikir begitu rupa ya. Kalimatnya yang sama ya, berpikir begitu rupa, tapi kemudian kita bawakan pikiran kita ke pikiran-pikiran yang negatif. Nah, ini di sini kadang-kadang kita bukan minta hikmat dari Tuhan ya, tapi kita malah langsung karena saya berpikir begitu rupa, jangan-jangan nih ini terjadi karena ini, jangan-jangan ini terjadi karena ini. Jadi akhirnya sambungannya bulat kemana-mana, yang intinya menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan diri kita sendiri. Ya, jadi hari ini Tuhan bilang, berpikir begitu rupa itu bilang, minta hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi pada kita hari ini, dan Tuhan
pasti akan membuka pikiran kita, membuka jalan, membuka hikmat bagi kita supaya kita paham, oh ini terjadi karena seizin Tuhan, oh ini terjadi karena ada maksud Tuhan di depan sana. Walaupun hari ini kita belum lihat, walaupun hari ini kita ngerasa kok kayak gini ya Tuhan gitu. Itu yang kedua, berpikirlah begitu rupa ya menurut Rasul Paulus. Lalu kemudian selanjutnya sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Nah, ketika kita sudah bisa berpikir positif, berpikir yang betul, berpikir dengan hikmat Tuhan yang luar biasa, akhirnya kita menjadi orang yang bisa menguasai diri. Tetap tenang, walaupun kita menghadapi masalah yang besar sekalipun. Walaupun kita harus mengalami sesuatu yang tidak enak bagi hidup kita dan keluarga kita. Amsal 16 ayat yang ke-32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, kayak apa ya? Gimana orang yang menguasai dirinya itu bisa melebihi orang yang merebut kota gitu. Padahal merebut kota itu kan luar biasa. Ketika kita bisa menguasai diri kita sangat luar biasa. Kita akan tetap tenang. Kita akan menjadi orang yang bisa stay positif, yang bisa stay healthy. Karena kita merasa semua masalah itu, semua penyakit itu lewat begitu aja dari diri kita. Kenapa? Karena kita tenang. Karena kita menguasai diri kita. Iya, oke Tuhan, saya harus berbuat apa? Doa sama Tuhan, Tuhan pasti kasih jawabannya. Walaupun jawaban Tuhan itu nggak langsung, nggak begitu aja jebret gitu ya. Saya butuh uang, Tuhan jebret, ada ting-nong, ada yang ngirim uang, bukan seperti itu. Tapi penguasaan diri yang kita kerjakan dalam diri kita, penguasaan diri yang bisa kita bisa kita tanamkan dalam diri kita itu membuat kita tenang. Ya sudah, Tuhan pasti tolong saya. Misalnya kita mengalami masalah ekonomi, ya sudah, Tuhan saya berserah, Tuhan pasti cukupkan saya. Misalnya kita mengalami sakit penyakit, Tuhan hidupku di tangan-Mu, Tuhan yang atur. Cuma Tuhan loh yang tahu tanggal berapa kita meninggal. Kita nggak bisa bilang ini masih muda, itu udah tua, itu masih ini, nggak bisa. Karena apa? Karena Tuhan udah catat. Semuanya ada di dalam bukunya Tuhan. Hari ini siapa saja yang meninggal, Tuhan yang tahu. Kena COVID atau nggak kena COVID, kalau waktunya Tuhan selesai, ya selesai. Tapi kalau misalnya waktu Tuhan belum selesai, kena COVID ataupun bukan, tetap Tuhan perpanjang usianya. Hizkia itu mau minta sama Tuhan, perpanjanglah usia saya. Akhirnya Tuhan perpanjang 15 tahun lagi. Iya, tapi ada yang minta diperpanjang umurnya, Tuhan nggak kabulkan. Ya itulah rencananya Tuhan. Jadi bagaimana kita dapat menguasai diri kita, menerima kenyataan yang ada, supaya kita dapat terus melangkah dalam pikiran-pikiran yang positif. Pikiran negatif itu nggak enak. Pikiran yang negatif itu membuat kita akhirnya mengalami rasa takut, mengalami rasa cemas, mengalami hal-hal yang seharusnya tidak kita rasakan. Saya sendiri itu, ada Cina di sini, kalau habis dengar ada siapa yang sakit, terus terakhir ketemu sama dia kapan ya? Apalagi di masa pandemi. Jadi kayak mikir-mikir sendiri, terus bisa kayak badan tuh bisa tiba-tiba malam kayak misalnya simple ya, kedinginan gitu. Kedinginan ini greges apa karena emang kedinginan sakit apa gimana, itu bisa takut-takutan sendiri gitu. Kadang-kadang kita kalah di penguasaan diri gitu loh. Kadang-kadang kita mikir nggak apa-apa, saya sehat, puji Tuhan gitu. Tapi kemudian ketika ada orang yang kayak kita baru habis ketemu belum lama, terus kemudian orang itu, oh katanya itu sakit loh sekarang, libur. Terakhir ketemu kapan ya? Bisa mikir duluan gitu loh. Padahal harusnya kan kalau kita tenang dalam penguasaan diri yang baik, kita nggak akan kayak gitu. Kita akan tetap ya udah oke. Tuhan yang jaga saya menjaga diri saya, makan yang banyak, minum yang banyak, vitamin segala macam sudah. Seharusnya nggak separno itu gitu. Tapi kadang-kadang karena kita tidak dapat menguasai diri kita dengan baik, kita malah berpikir kemana-mana. Kita malah, aduh kok gini ya, aduh kok gini ya. Itu yang saya alami ketika awal bulan lalu,
banyak sekali yang sakit gitu ya. Waduh, itu rasanya mau menguasai diri pertama kali itu ya. Kayak susah untuk terima gitu ya. Kok kayak gini Tuhan, kok kayak gini terus-terusan kan waktu itu. Dalam 2 minggu ya, dalam 2 minggu itu terus kan berita duka yang ada gitu. Saya sampai, aduh, ya sebenarnya ya hati saya itu panik gitu. Sebenarnya begitu. Tapi karena hari ini saya diingatkan Tuhan, hiduplah dengan berpikiran-pikiran yang positif, gitu. Termasuk menguasai diri ini baru kita bisa berpikir positif. Akhirnya saya bilang, oke Tuhan, saya harus bisa mengalahkan ketakutan saya harus bisa menguasai diri saya supaya kita menjadi berkat untuk orang lain, gitu ya. Terus ayatnya kan bilang gitu, setelah kita bisa menguasai diri, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Tuhan sudah mengaruniakan itu kepada kita. Tinggal bagaimana kita menyikapi diri kita, tinggal bagaimana kita berpikir secara positif terus-terusan. Ya, jadi nggak usah mikir aneh-aneh lah. Tuhan itu tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita. Tenang aja, berserah aja sama Tuhan. Tuhan itu pasti tahu yang terbaik. Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan nggak akan membuat kita jatuh sampai yang kayak gimana. Tapi Tuhan itu akan membuat kita lebih hari, lebih dekat sama Tuhan. Tuhan akan membuat kita yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang lelah, yang patah semangat. Hari ini Tuhan akan berikan semangat yang baru. Bukan soal apa-apa, bukan soal penyakit saja, bukan soal ekonomi saja, bukan soal 1-2 poin saja, tapi hari ini Tuhan mau dengan pikiran yang positif, kita dekat sama Tuhan, kita berada dalam tangan Tuhan, dan hidup penuh iman yang kita miliki hari ini akan membuat kita jauh menjadi lebih indah daripada yang sebelumnya. Filipi 4 ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan, percaya dan teruslah berpikir positif. Maka Tuhan akan mendatangkan hal-hal yang baik kepada kita. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya. Wow, tambah banyak lagi yang ikut. Saya makin senang kalau udah close gini, wah, tambah ramai yang ikut. Ya, kiranya semua ibu-ibu di sini diberkati oleh Tuhan, oleh sharingan saya hari ini. Bukan saya tidak mendidik, saya tidak menggurui, karena usia saya bisa dibilang paling muda. Oh, ada yang lebih muda, anaknya Ibu Ana hari ini. Jadi saya nggak paling muda. Tapi saya di sini mau bersama-sama, bersama ibu-ibu semua hari ini, untuk kita semua dapat berpikir positif. Penyakit, masalah, dan apapun yang terjadi pada kita hari ini tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan dan tidak akan membuat kita berpikir negatif tentang Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Puji Tuhan, bangsa dan negara kita dipulihkan, semakin dipulihkan. Belum pulih total, tapi yang saya rasakan hari ini, yang sakit semakin berkurang, yang mengalami duka juga semakin berkurang. Semoga Indonesia terus pulih. Semoga dengan menangnya ganda putri hari ini membuat kita semakin dipulihkan. Kayak jadi semangat baru gitu ya. Ternyata ada suatu kesukaan di tengah pandemi, dan kita percaya Tuhan pasti akan terus memberikan kesukaan bagi kita semua, bagi kota kita Mojokerto, bagi negara kita Indonesia. Ya, di sini saya minta tolong Ibu Retno berdoa bagi bangsa dan negara kita. Ibu Retno bisa tolong di-unmute suaranya. Lalu kemudian yang kedua, untuk jemaat GBT Mojokerto. Masih tinggal beberapa jemaat lagi yang sakit. Kita terus berdoa, saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi kita terus berdoa, mendoakan
agar yang sakit segera Tuhan sembuhkan, segera Tuhan pulihkan keadaannya, yang lemah juga Tuhan kuatkan. Di sini saya minta tolong Ibu Yanto. Ibu Yanto bisa tolong di-unmute juga suaranya, Ibu Retno? Loh, malah hilang Ibu Retno. Bisa di-unmute suaranya, Bu Retno? Tolong diulang, Bu. Saya tadi Oh, ke freeze ya. Iya, berdoa untuk bangsa dan negara kita, Ibu, supaya dipulihkan oleh Tuhan. oh iya. Iya, dari Ibu Retno disambung oleh Ibu Yanto. Dan seperti biasa, karena saya yang sharing, jadi saya tidak mungkin mendoakan diri saya sendiri. Ya, saya minta tolong Ibu Trilas, ada Ibu Trilas di sini, bisa berdoa bagi saya? Ibu Trilas? Nggak bisa dengar suaranya. Bisa? Oh, nggak bisa. Oke. Ibu Sus saja, Ibu Dia Susanti. Ya, mendoakan saya, karena kan saya yang sharing ya. Kalau saya doain diri saya sendiri kok lucu gitu ya. Oke, lalu nanti terakhir saya yang akan tutup di dalam doa. Nggak ada laporan yang ulang tahun di bulan Juli ya. Jadi saya doakan secara global saja kalau begitu. Oke, mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa buat sore kami boleh beribadah walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami masing-masing, walaupun itu kami berada di rumah kami, Tuhan. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu Devi yang sudah sabda firman-Mu Tuhan, yang boleh mengingatkan kami kembali Tuhan, di tengah-tengah wabah pandemi ini. Kiranya Tuhan kami anak-anak-Mu selalu berpikiran positif Tuhan. Karena kami memilih Allah yang Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bisa disambung Ibu Yanto? Bapak yang baik, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama menikmati hari ini dengan penuh sukacita walaupun beberapa hal yang kami alami Tuhan hari ini. Tetapi kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami boleh melewati, bahkan kami boleh merasakan sukacita yang daripadamu. Saat malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa. Kami berdoa untuk keluarga besar Jemaat GPT Mojokerto yang sedang mengalami sakit atau dalam pemulihan kesehatan. Tuhan, kami mohon jamahan-Mu, Tuhan sembuhkan yang mengalami pergumulan baik dalam keluarga, ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kami mohon dan kami sangat yakin jamahan, kekuatan, dan pertolongan yang dari Tuhan saja yang sanggup meneguhkan hidup kami dalam iman dan harapan kami hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sahabat, saudara, kerabat kami yang Tuhan sudah panggil. Kami sangat yakin mereka sudah tenang bersama Tuhan. Namun kami sangat merasa kehilangan Tuhan, karena banyak kenangan
yang sudah kami alami bersama di dalam kami pergaulan kami berjemaat. Tetapi satu hal kami percaya Tuhan, kami sangat yakin penghiburan, kekuatan yang daripadamu Tuhan senantiasa memberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Juga kami berdoa Tuhan, bagi keluarga yang ditinggalkan, kami terus berdoa, kami terus dukung dalam mereka dalam doa Tuhan. Berikan kekuatan, berikan penghiburan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik yang boleh kami rasakan Tuhan. Juga secara khusus kami berdoa untuk pengurus gereja yang terlibat pelayanan, untuk para majelis full-timer, si kaum wanita, si kaum pria, youth sekolah minggu, juga untuk ketua-ketua komsel. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menolong Tuhan, baik di dalam pelayanannya, juga di dalam setiap rumah tangganya. Juga saat malam petang hari ini, kami terkhususnya berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala beserta keluarga. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan beliau, Engkau menolong, tolong Tuhan, juga tolong di dalam pelayanannya yang membawa kami, para jemaat-Mu, keluarga besar GPT, ke dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami mau semua jemaat GPT untuk kami boleh bersama-sama Tuhan untuk belajar dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua jemaat dimampukan untuk berjalan dalam kebenaran jalan-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami alami Tuhan, kami boleh ingat akan pelajaran pengembalaan dari beliau Bapak Gembala kami beserta keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi seru doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, yang kami sudah dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, kalau masih izinkan kami, untuk kami boleh bersama-sama pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat firman yang luar biasa pada malam hari ini Tuhan. Kau sudah mengingatkan kami, untuk kami boleh senantiasa hidup yang bisa berpikir positif dengan baik, baik kepada sesama kami, terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau terus memberkati di dalam kehidupan rumah tangganya, memberkati dalam kehidupan berkeluarga, usahanya, ekonomi, kesehatan yang luar biasa Bapak. Terlebih Bapak berkati di dalam pelayanan hamba-Mu sekeluarga ini. Boleh membawa jemaat ini boleh setia, lebih dekat lagi kepada Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan, ucapan syukur kami, doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kalau kami boleh bersekutu bersama sekali lagi dalam ibadah kaum wanita. Kami tahu Tuhan, kesempatan ini tidak akan Engkau berikan, tidak akan kami dapatkan kalau bukan karena Engkau. Kesempatan untuk kami dapat terus beribadah kepada Engkau, kesempatan untuk kami dapat terus melayani Engkau. Ini adalah kesempatan yang begitu berharga bagi kami. Karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong dan melawat setiap kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa,
bagi hamba-Mu yang telah melantunkan pujian yang begitu indah untuk Engkau. Ibu Marta, kiranya Tuhan berkati Ibu Marta dalam segala pelayanannya. Engkau tahu apa yang sedang dihadapi oleh Bu Marta dan keluarganya hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggalkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan keluarga Ibu Marta. Engkau akan menyembuhkan semua yang sakit. Engkau juga akan memberikan ketenangan, memberikan penguasaan diri yang luar biasa supaya Ibu Marta dan keluarganya tetap dapat melihat hal-hal yang positif dari apa yang terjadi hari ini. Sembuhkan Pak Hadi, sembuhkan Michael Tuhan, dan kuatkan Ibu Marta. Juga kami percaya, kami berdoa secara umum untuk semua ibu-ibu yang hadir pada sore malam hari ini. Kami tidak tahu masalah apa yang sedang dihadapi, penyakit apa yang sedang dihidap, atau apapun itu Tuhan. Kami dengan bersatu hati memuliakan nama Tuhan, beribadah, dan memohon kepada Tuhan, Engkau akan melawat kami semua yang hadir pada sore malam hari ini. Engkau akan menyembuhkan yang sakit, Engkau akan memberikan kekuatan kepada yang lemah, Engkau akan memberikan semangat kepada yang lelah. Dan kami percaya Engkau akan mendatangkan hal-hal yang positif bagi kami, yang dapat terus berpikir positif untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah kami, doa kami, ibadah kami pada hari ini. Kami juga berdoa bagi semua ibu-ibu yang berulang tahun di bulan Juli yang lalu, dari tanggal 1 sampai 31 Juli. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan perpanjangan umur kepada mereka, Engkau yang akan melawat mereka satu persatu, memberikan kesehatan, kekuatan senantiasa, melewati masa pandemi yang luar biasa, melewati segala masalah dalam kehidupan mereka, Engkau pasti akan tolong. Terima kasih Tuhan, inilah kami hari ini, kami alaskan doa, ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan.